Right. It was a simple Caesar cipher. Tes, halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berdasarkan dari kisah nyata, film yang berjudul Dark Web Cicada 3301 yang rilis di tahun 2021 ini menceritakan sebuah organisasi misterius yang pada saat itu bahkan sampai saat ini selalu merekrut hacker-hacker jago dengan cara yang sangat edun lah pokoknya. Wah. Nah, apa sih tujuan mereka dan apa yang mereka cari kira-kira ya? Skuy, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. You're on. How's that my fault? You could blame that on penis envy over. Terrorism. Murder. Huh? Berbagai tuduhan seperti pengkhianatan, spionase, terorisme, pembunuhan dijatuhkan pada seorang pria yang bernama Connor ini di sebuah pengadilan pengawasan intelijen. Perlu diketahui, Connor menjalani sidang karena ternyata dia adalah seorang mata-mata yang diselipkan oleh CIA untuk masuk membongkar organisasi Cicada 3301. Penasaran kan apa itu Cicada 3301? Sabar ya bentar. Pada kesempatan itulah Connor kemudian menjelaskan bagaimana dia pertama kali mengenal organisasi tersebut. Connor sendiri merupakan seseorang yang cerdas, ahli dalam bidang komputer dan bekerja sebagai bartender di sebuah bar kecil. Walau punya pekerjaan yang layak dan keahlian yang mumpuni dalam bidang peretasan, Connor yang belum bisa menyalurkan kemampuannya itu tetap aja kere dan malah telah terus membayar uang sewa kos-kosannya. Let he who has not gained access strangers on the dark net about some douchebag's credit card. It's not my fault. Di sela-sela waktu istirahat itulah Connor sesekali membuat sebuah pancingan alias phishing untuk mendapatkan korban. Berbagai cara dia lakukan dengan keahliannya hingga di suatu hari akhirnya Connor bisa menggondol 11 Bitcoin dari dompet digital milik seseorang. If we're bringing insurance into this, it's having an eidetic memory of crime. Di sanalah Connor gak sengaja menemukan sebuah file bernama Cicada 3301 yang secara gak sengaja diklik olehnya. Setelah ditelusuri cukup jauh, ternyata Cicada 3301 merupakan sebuah organisasi para ahli peretasan atau hacking yang kerap sering memasang teka-teki serta permainan realita. Dan organisasi rahasia itu bertujuan untuk meningkatkan kriptografi, privacy, dan anonimitas. Dan ternyata Cicada 3301 ini selalu mencari calon anggota dengan keterampilan kriptografi dan keamanan komputer. Simple Caesar cipher took 2 seconds to crack. Out popped. Atas hal itulah Connor yang masih penasaran mencoba membuka file Cicada 3301 dan berusaha memecahkan beberapa kode. Gak lama kemudian Connor yang berhasil memecahkan kode-kode sebelumnya diberi sebuah kode berbentuk gambar yang sulit dipecahkan. Saking mumetnya, Connor gak sengaja menumpahkan minuman yang membuat komputernya rusak. Keesokan harinya, Connor dihampiri oleh seorang anak perempuan bernama Sophia yang meminta agar mengantarnya ke perpustakaan umum. Saat akan menyewa beberapa buku yang telah mereka pilih, Connor gak sengaja melihat layar monitor milik si penjaga perpustakaan cantik itu yang ternyata lagi mencoba memecahkan teka-teki Cicada 3301. Pretty sure that's frowned upon.
Beberapa waktu kemudian Connor yang masih kurang informasi menghampiri sahabatnya, yaitu seorang profesor yang gemar bermain catur bernama Evie. Connor menerangkan kalau dia baru-baru ini gak sengaja menemukan sebuah teka-teki yang bisa membawanya menjadi anggota Cicada 3301. Mendengar hal itu, tentu aja Evie yang pada dasarnya gak peduli dengan kehidupan Connor mencoba untuk mengalihkan perhatian dan langsung pergi. See you next time. Singkat cerita, setibanya di kosan, Connor yang teringat bahwa dia masih punya 11 Bitcoin mendatangi kediaman Sophia yang kebetulan lagi sendirian. Gak butuh waktu lama, Connor meminjam komputer Sophia untuk mencairkan 11 Bitcoin miliknya di grup jual beli barang curian. Tapi saat Connor akan menjual Bitcoin miliknya, tiba-tiba ibu Sophia datang dan menganggap Connor sebagai pencuri. Setelah berhasil keluar dari rumah Sophia, Connor dikagetkan dengan beberapa anggota NSA atau National Security Agency yang tiba-tiba langsung menangkapnya. Ternyata itu semua karangan Connor aja yang membuat beberapa agen NSA yang ikut di persidangan marah besar. Para agen NSA itu menangkap Connor karena mereka menemukan sebuah aktivitas mencurigakan yang dilakukan Connor di internet. I'd wager that you'd prefer to continue dialogue with the United. Dari kejadian sebelumnya itulah di tengah perjalanan, secara gak diduga Connor diajak kerjasama oleh dua agen NSA yang bernama Agent Sullivan dan juga Agent Carver. Pada kesempatan itu Agent Sullivan berjanji pada Connor kalau dia akan memberikan uang senilai $5 juta jika Connor bisa menyelesaikan tugasnya. Mendengar nilai uang yang dijanjikan begitu fantastis, Connor langsung menyetujui permintaan mereka untuk menyusup ke dalam organisasi Cicada 3301. Connor mengunjungi kediaman Evie dan di sana dia menceritakan jika baru aja kehilangan 11 Bitcoin di pasar jual beli online gelap. Ditambah Connor ketahuan oleh para agen NSA kalau dia berhasil memecahkan beberapa teka-teki Cicada 3301. Mengetahui kalau sahabatnya itu kini harus berjuang membantu NSA membongkar sindikat Cicada 3301, Evie pun akhirnya memutuskan untuk membantu Connor. Yeah. I will help you. I'm not gonna help you. Beberapa waktu kemudian, Connor kembali ke perpustakaan umum meminjam komputer pada penjaga di sana yang cantik mencenet bernama Gwen. Di sanalah Connor kembali mencoba untuk memecahkan teka-teki terakhir yang sangat sulit dia pecahkan. Dan secara gak disangka, Gwen juga ternyata berusaha untuk memecahkan teka-teki tersebut. GPS coordinates. Yeah. Dengan menggunakan sebuah perangkat steganograf yang disebut Outguess yang bisa mendapat atau mencari informasi tersembunyi di antara data gambar, Connor berhasil menemukan sebuah kode yang tersembunyi dalam tautan web yang merujuk ke sebuah bab, baris kata, dan huruf. Setelah semua itu digabungkan, akhirnya Connor dan Gwen dapat memecahkan kode tersebut yang ternyata adalah sebuah titik koordinat yang lokasinya gak jauh dari tempat mereka saat ini. Fucking hate City Drive. Well, look, our street is right up here, so just make our next Wherever you walk, you see that Benz rise. Yeah, you don't want this. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan, mereka pun tiba di suatu tempat yang telah ditentukan. Tampak jelas tempat itu terdapat banyak sekali coretan-coretan di dinding yang bisa dibilang sangat mengagumkan. Gak lama kemudian setelah menelusuri ke berbagai sudut, akhirnya Gwen dan Connor menemukan sebuah barcode yang jika di-scan dalam keadaan terbalik, mereka langsung mendapat sebuah telepon yang menyuruh mereka untuk maju ke tahap selanjutnya. Get help in the next piece of the puzzle. I don't know, maybe it's Cicada trying to track our progress? I don't fucking know.
Keesokan harinya, Gwen dan Connor yang telah mendapat sebuah gambar dari teka-teki yang harus mereka pecahkan pergi mendatangi Evie yang baru aja selesai mengajar. Pada kesempatan itulah mereka berdua meminta Evie yang sangat menyukai seni membantu mereka memecahkan teka-teki. Melihat sebuah karya seni dari William Blake yang sangat menakjubkan, ditambah sedikit polesan tangan raja yang punya arti seperti Tuhan, pencipta, dan terkadang adalah iblis. It's almost like they made a thumb star. Masonic square and a compass. Setelah meneliti lebih detail, mereka menemukan beberapa angka Romawi yang punya arti 3301. Angka itu kemudian Connor uraikan menjadi sebuah link dan menemukan banyak sekali bilangan prima dalam kode tersebut. Aduh, puyeng. Singkat cerita, setelah beberapa kali Connor mencoba untuk memeriksa, memisahkan, menguraikan beberapa enkripsi, akhirnya Connor, Gwen, dan Evie bisa memecahkan teka-teki itu dan naik ke tahapan selanjutnya. He's cute. Connor dan Gwen beristirahat terlebih dulu di kediaman Evie sembari membicarakan dan memecahkan teka-teki yang telah mereka terima. Gwen yang mengira kalau gambar teka-teki yang mereka dapat adalah ngengat ternyata salah, melainkan itu adalah dehumani corporis fabrica atau lapisan atau struktur dari tubuh manusia, dan ternyata mirip dengan sebuah gambar yang ada di sebuah buku anatomi yang diterbitkan pada tahun 1543. Sontak Evie mengajak Connor dan Gwen untuk pergi ke sebuah perpustakaan besar di dekat kediamannya. Melihat si penjaga perpus yang ternyata satu habitat dengan ragil, Gwen yang telah mendapat sebuah kartu akses milik si penjaga perpus memerintahkan Evie agar merayu si orang itu. Sementara dia dan Connor akan pergi ke ruangan arsip langka mencari buku yang mereka butuhkan. Your heart? Which he didn't. Probably been too chicken shit to go through with it. Yo, clumsy pickpocket routine, huh? Not bad for... Setibanya di dalam ruangan arsip, Gwen dan Connor segera mencari buku anatomi yang terbit ratusan tahun silam itu. Beruntung tanpa membuang waktu lama, mereka menemukan buku anatomi tersebut. Tapi secara gak disangka, seorang security yang lagi berjaga memergoki perbuatan Gwen dan juga Connor. Tapi sebelum keadaan semakin memburuk, Gwen, Connor, Evie bisa segera kabur sembari membawa lembaran kertas yang telah mereka curi. I might lose my job over this. My jilted lover, he knows my address. Dalam perjalanan pulang, secara mengejutkan, Gwen, Connor, dan Evie diculik satu persatu dibawa ke sebuah tempat. Setibanya di sana, mereka diancam dan digiring satu persatu untuk memasuki sebuah lubang oleh para penjahat yang memakai topeng menyeramkan. Dan gak lama kemudian, saat Gwen ditembaki oleh para penjahat itu, muncul beberapa agen NSA menggunakan popok dan topeng bayi menyelamatkan mereka. Walah, ternyata itu hanyalah sebuah cerita atau akal-akalan Connor aja, Brad. Seperti sama pas pertama kali Connor ditangkap. Ya iyalah, masa aja agen NSA beraksi hanya memakai popok atuh, Brad? See that? You seen this before? Yeah. Huh? I'm afraid we're gonna have to collect this for evidence, miss. Secara mengejutkan, setelah diteliti oleh pihak NSA, kertas buku yang mereka sobek yang terdapat gambar teka-teki di dalamnya terbuat dari sinabar, biji merkuri yang beracun. Kata kunci tersebut merupakan sebuah kunci untuk membuka bagian lain dari teka-teki itu. Setelah mendapat dan menyelesaikan teka-teki selanjutnya yang berarti untuk melihat terang, kau harus menyinari kegelapan, tiba-tiba listrik di seluruh penjuru kota mendadak padam dan penjarahan pun mulai terjadi secara serentak di mana-mana. Pada kesempatan itulah di sebuah persimpangan jalan beberapa saat ketika lampu mulai menyala, Connor melihat beberapa lampu jalan yang berkedip seperti menyampaikan sebuah pesan. Ternyata benar aja, dengan menggunakan sandi Morse yang dia pelajari, akhirnya Connor dapat diterima masuk ke dalam organisasi Cicada 3301, sekaligus mendapat sebuah pesan yang menyuruhnya agar datang ke sebuah pesta yang digelar malam itu juga.
Connor langsung pergi mengunjungi kediaman Effie dan di sana di hadapan Effie dan juga Gwen, Connor menjelaskan jika dia telah berhasil masuk ke dalam organisasi. Mendengar hal itu, Effie dan Gwen sontak bangga karena usaha mereka selama ini gak sia-sia. Kemudian dengan menyiapkan beberapa alat mata-mata, mereka bertiga pun segera pergi ke pesta untuk membongkar mendapatkan informasi rahasia Cicada 3301. We would be unstoppable. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Connor dan Gwen akhirnya bisa masuk ke acara pesta. Tapi sayangnya karena dandanan Effie terlalu berlebihan, Effie gak diizinkan masuk mengikuti pesta. Tampak jelas para pengunjung di sana yang begitu antusias dan pada kesempatan itulah tanpa memperdulikan Effie, Gwen berpisah dengan Connor mencari data dan file-file rahasia. Gak berselang lama tiba-tiba muncul seorang pria yang kita sebut aja Chaplin lah ya sesuai request. Pada kesempatan itulah di hadapan banyak orang Chaplin membangkitkan semangat mereka hanya untuk meningkatkan kriptografi dan sistem keamanan mereka. Karena ternyata dari wanita yang Connor temui, Chaplin merupakan ketua dari organisasi Cicada 3301. Di sisi lain, setelah memeriksa mengecek berbagai ruangan, Gwen akhirnya menemukan sebuah komputer yang bisa dia akses. Tapi ternyata saat Gwen baru aja akan menyalin beberapa data rahasia, Hey, what are you doing here? sadar jika Gwen dalam bahaya, Connor mencoba untuk mencari keberadaan wanita itu. Tetapi walaupun Connor telah berusaha mencari Gwen, dia tetap gak menemukannya. Hingga di suatu momen di tengah keputusasaan, Mamang Connor dihampiri Chaplin yang tiba-tiba marah. Mengetahui kemampuan Connor yang sangat luar biasa, Chaplin mengajak Connor untuk menjadi tangan kanannya. Tapi sangat disayangkan karena Connor menolak permintaan tersebut, dia langsung diseret anak buah Chaplin. Secara mengejutkan, ternyata di ruangan itu udah terdapat Gwen yang telah duluan tertangkap. Disinilah kita dapat mengetahui sebuah fakta yang sangat mengejutkan yang dimana Gwen ternyata adalah seorang agen mata-mata NSA yang bernama asli Olivia. Wow, pada kesempatan itulah Chaplin memerintahkan mereka untuk menembak satu sama lain hanya dengan satu pistol aja hingga kemudian mendengar suara tembakan. Tentu aja semua agen NSA yang berjaga di sekitaran tempat itu langsung terjun menghampiri Connor dan juga Gwen. Akibat peristiwa itu, Gwen mengalami luka tembak yang cukup parah akibat ulah anak buah Chaplin. Lagi dan lagi di sini kita mendapat sebuah fakta edun yang ternyata Chaplin merupakan seorang aktor biasa yang disewa oleh seseorang dari internet. Hingga kini terlihat Chaplin sangat ketakutan karena dia nggak tahu kalau itu semua merupakan sungguhan. Sit down. Sebelum para agen NSA itu memasuki ruangannya dengan flash disk yang telah diberikan Gwen, Connor mencoba memindahkan semua file yang telah terenkripsi. Tanpa menunggu waktu lama, akhirnya kelompok Connor bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Singkat cerita, setelah berhasil menyelesaikan misi, Connor malah ditangkap dan diadili seperti saat ini. Saat para hakim menanyakan apakah ada yang Connor sembunyikan, mereka semua dikagetkan dengan sebuah panggilan serentak dari nomor misterius. Hal itu pun sontak membuat Connor senang dan secara mengejutkan, dengan hanya menggunakan kawat aja, Connor berhasil membuka semua borgol. And Avi, I need him released immediately.
Disinilah Connor menunjukkan sifat aslinya, mengancam mereka semua untuk memberikan uang senilai $1 juta agar semua rahasia mereka yang terdapat dalam file Cicada 3301 tidak dia publis. Sembari pergi dari tempat itu, Connor mengatakan kalau organisasi Cicada 3301 setidaknya bisa membawa sedikit keseimbangan bagi dunia. Ya, gak seperti oknum pemerintah yang hanya ingin duitnya aja. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Ya, harusnya kalian ngerti sih arah film ini kemana. Tanpa saya jelasin juga pasti kalian bisa ngerti. Tapi gitu filmnya, alurnya maju mundur duh. Saya juga agak bingung, takut salah. Tapi semoga bisa dimaklum ya Bradku. Semoga terhibur juga ya. Sehat selalu dan lancar rezekinya buat Bradku semua dan keluarga, oke? Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive.